Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Catatan, Ningxi alias Robin. Bab 3431, kamu sangat pengecut. Lawannya juga sangat kuat, mari kita bicara tentang balas dendam nanti. Kata Qi Peijia. Melihat Qi Peijia ketakutan, Huo Feng memutar matanya dan berkata, sial, kamu pengecut sekali, Huo Feng meludah dengan keras, yang membuat Qi Peijia menjadi bodoh. Monyet, kemarilah dan persetan dengannya untukku. Huo Feng melambai ke arah Raja Kera dan berkata. Raja Kera buru-buru berlari ke arah burung Phoenix Api dan berkata dengan sedikit malu, Bibi, dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dan saya hanya di tingkat ke-7. Saya tidak bisa melakukannya. Sampah, kamu tidak akan bersatu dengan beberapa dari mereka untuk menidurinya bersama-sama. Burung Phoenix Api memarahi Raja Monyet. Raja Kera, ada apa denganmu? Raja Iblis berwajah 1000 memandang Raja Kera dengan bingung dan bertanya. Raja Pengobatan berwajah 1000, tidakkah kau lihat, ini adalah burung Phoenix Api, burung Phoenix Api. Kata Raja Kera dengan cemas. Api Phoenix. Ketika Raja Kera mengatakan ini, beberapa orang memandang Huo Feng dengan hati-hati. Pada akhirnya, semua orang tersentak, mengapa Fire Phoenix menjadi seperti ini. Ceritanya panjang, kenapa kalian tidak menghajarnya? Orang ini hanyalah iblis kecil, tapi dia tetap ingin menjadi tuanku. Kenapa kamu tidak kesal melihat betapa berbudi luhurnya dirimu? Huo Feng memandang Qi Peijia dengan jijik dan berkata. Anda. Wajah Qi Peijia menjadi pucat karena burung Phoenix Api, siapa kamu? Jangan lupa bahwa kamu meminum ramuanku. Itu sama sekali bukan ramuan. Itu ramuan beracun. Tanpa penawarku, kamu akan mati karena racun. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, aku tidak takut. Dia tahu kemampuan Dev. Selama Dev ada, pil racun apapun bisa disembuhkan. Sialan, kamu berani meracuni bibiku. Ketika Raja Kera mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menamparkan Qi Peijia dengan telapak tangannya. Melihat ini, beberapa orang lainnya juga mengambil tindakan, 4 dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia berbalik dan lari. Saya melihat Qi Peijia melambaikan kabut hitam, dan kemudian seluruh orang memasuki kabut hitam. Dengan getaran di kehampaan, sosok Qi Peijia menghilang. Sial, anak ini tahu sihir luar angkasa, kalau tidak aku pasti akan menghancurkannya. Raja Kera berteriak, lalu berjalan ke arah Huo Feng dengan wajah tersanjung dan berkata, Bibi, menurutmu bagaimana sikapku? Itu benar, sangat berharga kalau aku begitu baik padamu sebelumnya. Fire Phoenix menepuk bahu Raja Kera. Huo Feng, apa yang terjadi padamu? Bagaimana jadinya seperti ini? Raja Iblis berwajah 1000 bertanya dengan kaget. Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu, tapi kalian telah menjadi karakter dalam 3 penguasa dan 4 raja. Itu di luar dugaanku. Kalian adalah yang paling bodoh sebelumnya. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus kembali ke Dev secepat mungkin. Dan dia ingin memberitahu Dev bahwa ada seorang pria bernama Qi Peijia yang sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Ketika Huo Feng bergegas kembali, dia menemukan bahwa Dev telah selesai mengikuti Baiqian. Wajah Baiqian memerah, dan dia jelas sangat puas. Huo Feng, apa yang telah kamu lakukan? Dev bertanya pada Huo Feng. Tuan, seseorang baru saja datang. Saya takut menemukan Anda, jadi saya membawa orang itu pergi. Kata Huo Feng. Siapa? Dev kaget. Itu adalah pria bernama Qi Peijia, dan dia bilang dia ingin menemukanmu dan membunuhmu. Kata Huo Feng. Dev terkejut sesaat dan memandang Huo Feng dengan hati-hati, lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari orang itu? Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dev tidak mengerti bagaimana Huo Feng bisa melarikan diri dari Qi Peijia ketika dia hanya berada di alam fusion. Huo Feng tersenyum dan berkata, orang pegunungan punya rencana cerdasnya sendiri. Huo Feng memberitahu Dev apa yang terjadi, yang membuat Dev sangat ketakutan. Untungnya, Huo Feng bertemu dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Jika tidak, Qi Peijia akan membunuh Huo Feng jika dia mengetahui bahwa Huo Feng telah berbohong padanya. Namun, ketiga kaisar dan 4 raja ini semuanya takut pada burung Phoenix Api, yang di luar dugaan Dev. Engah. Tiba-tiba, Huo Feng mengerutkan kening, seteguk darah muncrat, dan pil racun di tubuhnya mulai beraksi. Dev buru-buru membawa Huo Feng ke dalam gua, mendetoksifikasi dia, dan meminta Baiqian untuk melindunginya di luar. Bab 3432, tidak ada kekurangan perempuan. Ramuan racun Qi Peijia sangat kuat. Dev membutuhkan setengah hari untuk membantu Huo Feng mengeluarkan racun dari tubuhnya. Untungnya, Baiqian berjaga di luar, jadi Dev merasa lega. Bagaimanapun, Baiqian adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dan biksu biasa bukanlah tandingannya. Kemana kita akan pergi?
Saya khawatir medan perang para dewa dan iblis ini akan ditutup dalam beberapa hari. Bai Qian berkata setelah melihat Dev keluar bersama Huo Feng. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Meskipun ada banyak peluang di medan perang para dewa dan iblis ini, bahayanya juga besar. Mari kita andalkan keberuntungan. Saat ini, Dev tidak memiliki banyak harapan untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis. Lagi pula, medan pertempuran antara dewa dan iblis mencakup wilayah yang sangat luas. Menemukan harta karun yang tertinggal di tempat seperti itu memang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, Dev sekarang memiliki telur makhluk roh. Meskipun dia tidak tahu jenis makhluk roh apa yang ada di dalam telur makhluk roh, itu jelas bukan makhluk yang fana. Oke, ayo jalan-jalan saja. Bai Qian juga mengangguk. Kali ini memasuki medan perang para dewa dan iblis, Bai Qian bertemu dengan Dev. Penggabungan dengan garis keturunan Dev meningkatkan garis keturunannya secara signifikan. Bai Qian juga merasa bahwa itu tidak sia-sia penting. Dev sekarang adalah harta terbaik Bai Qian. Jika dia dapat terus menyatukan darahnya dengan Dev dan memiliki anak saat itu, darahnya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Tapi ini hanyalah angan-angan Bai Qian. Bagaimanapun, setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, Dev tidak lagi membutuhkannya. Bai Qian dapat melihat bahwa Dev tidak kekurangan wanita, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak emosi dan energi untuk penggoda seperti dia. Dev dan mereka bertiga berjalan tanpa tujuan. Saat ini, di puncak gunung yang hanya berjarak beberapa ratus mil dari mereka, semua orang di keluarga Ning sedang menjelajahi pegunungan. Leluhur, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ada harta karun di tempat ini? Ning Kaichen bertanya pada Ningzi dengan sedikit kebingungan. Merasa. Wajah Ningzi serius dan dia berkata dengan tenang. Ning Kaichen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Pada saat ini, retakan besar di bawah tanah tiba-tiba muncul di depan mereka. Retakan ini tampak seperti dipotong oleh pedang dari makhluk abadi. Retakan itu membentang ratusan mil, tak berdasar, dan berisi udara hitam, seperti mulut besar, menunggu untuk menelan semuanya kapan saja. Melihat celah besar di depan mereka, semua orang di keluarga Ning ketakutan. Tidak ada yang berani melihat langsung ke dalam celah itu. Tapi Ningzi melihat ke celah tanpa dasar, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kirimkan beberapa orang ke bawah untuk menjelajahi jalan setapak. Pasti ada harta karun di celah ini. Kata Ningzi. Leluhur, celah ini dipenuhi dengan energi suram. Saya khawatir ini bukan tempat budidaya iblis. Jika kita masuk, akan sangat berbahaya, bukan? Ning Kaichen bisa merasakan semburan Yin Qi muncul dari celah, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Dimanapun itu, kita di sini untuk berburu harta karun. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, jadi meskipun ada tempat untuk budidaya iblis, bisakah kita mundur? Wajah Ningzi menjadi gelap dan dia berkata. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat mengirim dua orang ke bawah untuk menjelajahi celah itu. Ningzi dan yang lainnya mengikuti di belakang dan melompat ke celah. Retakan itu dipenuhi udara hitam, dan tidak ada dasar sama sekali. Ketika semua orang di keluarga Ning jatuh, mereka hanya bisa mendengar desiran angin dan tidak bisa melihat apapun. Di lingkungan ini, ketahanan seseorang paling diuji. Ning Kaichen terus memancarkan kesadaran spiritual dan terus berhubungan dengan dua orang yang menjelajahi jalan di depan. Selama sesuatu terjadi pada dua orang di depan, mereka dapat segera merespons. Bang, bang. Tiba-tiba, dua suara tajam muncul. Ning Kaichen tertegun sejenak, lalu dia mengerti apa suara itu dan buru-buru berkata, semuanya, hati-hati, kita telah mencapai dasar. Bab 3433, tidak sama. Dengan pengingat Ning Kaichen, semua orang dengan cepat membuat persiapan dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, retakan yang semula diselimuti kabut hitam kini memiliki cahaya hijau redup. Ning Kaichen melihat bahwa dua murid keluarga Ning yang sedang menjelajahi jalan telah hancur berkeping-keping. Jika tidak ada dua murid yang menjelajahi jalan tersebut, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Merasakan suasana suram dan lampu hijau di sekelilingnya, Ning Kaichen dan anggota keluarga Ning lainnya ketakutan, tetapi Ningzi tampak sangat bahagia. Leluhur, tempat ini sangat suram, seperti dunia bawah, bukankah terlalu menakutkan? Ayo pergi dari sini. Ning Kaichen berkata dengan ketakutan. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun di sini. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia berjalan maju melewati celah besar. Saat semua orang di keluarga Ning sedang berjalan di dasar celah, di atas kepala mereka, Dev dan tiga lainnya juga tiba di sini. Kenapa retakan besar tiba-tiba muncul di tempat ini? Sepertinya retak itu dibelah oleh seseorang. Huo Feng melihat ke celah tak berdasar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada perasaan krisis di celah ini. Saya pikir kita harus pergi dari sini. Bai Qian melihat celah itu dan berkata. Dev tidak berbicara, tetapi melihat celah itu dan tiba-tiba melompat ke bawah.
Melihat ini, Huo Feng buru-buru berteriak, "Tuan, tunggu saya." Huo Feng juga melompat turun. Melihat ini, Bai Qian hanya bisa mengikuti. Dev membuka kesadarannya sepenuhnya dan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak merasakan bahaya, Dev merasakan perasaan yang sangat tertekan di dalam hatinya. Alasan mengapa Dev melompat dari celah ini adalah karena ada banyak energi jahat di celah ini. Mungkin benda ini tidak berguna bagi biksu lain, tetapi sangat berguna bagi Dev. Karena ini adalah roh jahat berpola Dao, bukan energi yin murni. Anda harus tahu bahwa Dev paling membutuhkan kekuatan pola Dao untuk menggunakan busur Raja Dewa. Alasan mengapa Ningxi memasuki celah itu juga karena roh jahat dari polanya. Roh jahat ini sangat aneh. Tampaknya berbeda dari roh jahat lain yang pernah saya lihat. Bai Qian berkata dengan ragu. Segera, mereka bertiga juga jatuh ke tanah. Melihat lampu hijau di sekeliling, ekspresi Dev menjadi lebih serius. Tuan, lihat cepat. Saat ini, Huo Feng berteriak. Dev dan Bai Qian buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, dua orang telah hancur berkeping-keping. Apakah ada yang pernah ke sini? Bai Qian memandangi dua biksu yang telah hancur berkeping-keping dan mengerutkan kening. Orang-orang dari keluarga Ning. Dev bisa mengetahuinya secara sekilas. Meski kedua orang ini telah berubah tanpa bisa dikenali, pakaian di tubuh mereka masih bisa membuktikan identitas mereka. Melalui pakaian mereka, Dev mengetahui bahwa kedua biksu ini berasal dari keluarga Ning. Apakah kamu kenal dia? Bai Qian bertanya. Dev mengangguk, saya pikir kita saling mengenal. Jika semua orang di keluarga Ning dapat menemukan tempat ini dan memasuki celah ini, sepertinya pasti ada seseorang yang mengetahui hal itu. Dev datang ke sini karena roh jahat dari pola Dao. Bagaimanapun, roh jahat dari pola Dao di sini sangat berguna bagi Dev. Jika itu adalah biksu biasa, melihat celah tak berdasar dan aura jahat, dia pasti tidak akan masuk dengan gegabah. Sekarang semua orang dari keluarga Ning telah masuk dengan gegabah, mereka harus tahu bahwa pasti ada harta karun di celah ini. Tuan, ayo kita kejar secepatnya. Jika ada harta karun, saya khawatir anggota keluarga Ning Anda juga akan mendapatkannya. Huo Feng melihat ini dan berkata dengan cepat. Dev mengangguk, lalu berjalan maju bersama Huo Feng dan Bai Qian. Pada saat ini, Ning Kaichen memimpin dua murid keluarga Ning untuk menjelajahi jalan, sementara Ningxi mengikuti di belakang bersama yang lain. Segera, Ning Kaichen melihat kilatan cahaya spiritual di depannya. Akhirnya, itu bukan lagi cahaya hijau dan redup. Bab 3434, Liger. Tuan, harta karun itu telah muncul. Seorang anggota keluarga Ning berteriak dengan semangat. Ning Kaichen menoleh dan menemukan bahwa di atas batu besar, ada cahaya kemasan menyebar kemana-mana. Ada formasi yang mengelilingi batu besar tersebut, dan di atas batu tersebut terdapat sebuah teknik. Ada kabut tipis yang mengambang di atas skill itu, dan sepertinya itu tidak biasa pada pandangan pertama. Cepat pergi dan beritahu leluhur bahwa harta karun telah ditemukan. Ning Kaichen juga memesan dengan penuh semangat. Anggota keluarga Ning dengan gembira berlari untuk melaporkan berita tersebut, dan Ningxi dengan cepat berlari dengan tidak sabar. Melihat batu besar di depannya dan latihan yang ditampilkan di atasnya, Ningxi sangat bersemangat. Ningxi ingin melangkah maju, menerobos formasi dan mendapatkan tekniknya, tetapi dihentikan oleh Ning Kaichen. Leluhur, biarkan kami melakukan pekerjaan seperti ini. Istirahatlah. Ning Kaichen melangkah maju untuk menghentikan Ningxi dan berkata. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Ningxi, karena kesuksesan keluarga Ning di masa depan akan bergantung pada Ningxi. Ning Kaichen mengirim dua muridnya untuk perlahan mendekati formasi sekitarnya. Kedua anggota keluarga Ning semuanya berhati-hati. Segera, dua murid keluarga Ning tiba di depan formasi. Salah satu dari mereka perlahan mengulurkan tangannya. Tanpa diduga, telapak tangannya langsung menembus formasi. Kedua orang itu tertegun sejenak, lalu mereka semua masuk. Formasi itu tidak berpengaruh sama sekali. Tepat ketika mereka berdua sedang bersemangat untuk mendapatkan tekniknya. Saya melihat kilatan cahaya dari formasi tersebut, dan kemudian sebuah lubang hitam langsung muncul di dinding batu di belakang batu tersebut. Roar! Raungan datang dari lubang hitam, dan nafas yang keras menghempaskan kedua murid keluarga Ning dalam sekejap. Kemudian seekor binatang besar dengan mata seperti lentera perlahan keluar dari lubang hitam yang tiba-tiba muncul. Saya melihat binatang ini berkepala singa besar, tetapi tubuhnya ditutupi pola. Liger, bukankah monster jenis ini sudah punah? Ning Kaichen berkata dengan terkejut saat melihat Liger itu muncul. Saat Ning Kaichen selesai berbicara, aliran udara hitam disemprotkan dari mulut Liger. Udara hitam ini mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa. Semua orang di keluarga Ning terlempar oleh ledakan energi hitam yang tiba-tiba ini, dan beberapa anggota keluarga Ning mati kehabisan darah di tempat. Ning Kaichen juga mengalami tumpahan darah dari sudut mulutnya dan juga terluka. Ningxi tampak acuh tak acuh, seolah-olah orang yang meninggal sama sekali bukan anggota keluarga Ning. Leluhur, ini, Liger ini.
Ning Kaichen memandang Ningzi dengan kaget, tetapi Ningzi sangat tenang saat ini. Ningzi menatap Liger itu dengan cermat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster seperti itu. Saya melihat Liger itu ditutupi sisik hitam, dan ada pola pada sisiknya. Singa jenis ini bukanlah singa, dan harimau bukanlah harimau. Ia memang cukup menggertak. Liger itu mengangkat matanya dan melihat Ningzi di depannya menatapnya, jadi dia meraung lagi, dan kabut hitam di mulutnya menjadi lebih tebal. Tapi kali ini, ada perasaan yang sangat dingin di dalam kabut. Bahkan ketika keluarga Ning telah sepenuhnya siap, kepulan kabut hitam ini menyebabkan separuh dari keluarga Ning diserang oleh kabut hitam, dan beberapa benar-benar membeku. Murid Ningzi menyusut. Dia tidak menyangka Liger ini benar-benar bisa menggunakan teknik pembekuan di celah bawah tanah ini. Anda harus tahu bahwa di celah ini, suhunya sangat tinggi, dan tidak mudah menggunakan teknik pembekuan. Liger ini dapat mencapai efek pembekuan hanya dengan satu semprotan, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Liger tersebut. Lari cepat. Baru sekarang Ningzi ingat untuk menyuruh semua orang pergi. Ningzi melambaikan tangannya sambil membiarkan orang melarikan diri, membentuk penghalang besar di depannya. Bab 3435, jangan tertipu. Boom. Liger itu menyemprotkan seteguk kabut es ke penghalang, membuat suara yang sangat keras. Sebagai tanggapan, penghalang itu hancur, dan kekuatan tolak yang sangat besar menyebabkan tubuh Ningzi terus mundur. Kabut es yang tersisa mengalir ke wajah, dan beberapa murid keluarga Ning langsung berubah menjadi patung es. Ningzi mengerutkan kening, tapi dia tidak berani menggunakan sihir saat ini. Ningzi sangat akrab dengan roh jahat dari pola Dao ini. Ketika dia dilempar ke dalam gua iblis dan menjadi pembudidaya iblis dari orang biasa, dia telah mengalami erosi roh jahat. Tapi sekarang Ningzi tidak bisa menggunakannya, begitu dia menggunakannya, Ning Kaichen dan yang lainnya pasti akan meragukan identitas Ningzi. Lari, lari cepat. Ningzi hanya bisa berteriak dan berlari bersama Ning Kaichen dan yang lainnya. Liger mengikuti dari belakang, dan murid keluarga Ning yang membeku juga berubah menjadi sampah di bawah telapak Liger. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu, Liger itu berhenti dan berhenti mengejar. Sepertinya binatang Liger ini tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari teknik itu. Melihat Liger itu berhenti, Ningzi dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi sekarang hanya ada 5 orang yang tersisa di keluarga Ning. Saya menyaksikan tanpa daya ketika harta karun itu berada tepat di depan saya, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Liger ini mesum sekali. Ada monster mesum di tempat seperti ini. Ning Kaichen tersentak dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ningzi melihat aura jahat gelap di atas kepalanya, dan kemudian melihat Liger tidak jauh dari sana, merasa sangat terjerat dan berjuang di dalam hatinya. Jika dia menggunakan energi jahat dari pola Dao ini sekarang, dia mungkin bisa bertarung dengan Liger. Tapi begitu digunakan, itu terekspos sepenuhnya. Pada saat ini, 3 sosok mendekat dengan cepat tidak jauh dari sana. Ketiga orang ini adalah Dev dan yang lainnya. Tidak jauh di depan, tadi masih ada bau perkelahian. Dev berlari cepat. Baiqian dan Huo Feng mengikuti dari belakang. Seseorang. Ningzi mengerutkan kening. Ning Kaichen dan yang lainnya dengan cepat mengambil posisi dan menunggu dengan tenang. Saat sosok Dev semakin dekat, Ning Kaichen mengendurkan postur tubuhnya dan buru-buru berkata, "Tuan Dev, ternyata itu Anda." Dev melihat bahwa dia telah menyusul Ning Kaichen dan yang lainnya, jadi dia berhenti. "Apa yang terjadi tadi?" Dev bertanya pada Ning Kaichen. Baru saja, Ning Kaichen hendak berbicara, tapi tiba-tiba berhenti, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Ning Kaichen tidak ingin Dev mengetahui tentang skill tersebut, karena dia takut Dev akan mengambil skill tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan keterampilan itu untuk saat ini, Ning Kaichen tidak ingin orang lain mengambilnya. Bagaimanapun, mereka menemukannya dan kehilangan beberapa orang. Dev melirik Ning Kaichen dan tahu bahwa orang ini pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, Dev tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia melirik ke arah Huo Feng dan mengikuti Baiqian, "Ayo pergi." Melihat Dev hendak terus bergerak maju, Ningzi berkata, "Kita tidak bisa terus bergerak maju, ada Liger di depan." "Liger?" Dev tercengang. "Bukankah sudah tidak ada Liger lagi? Kenapa ada Liger di sini?" Baiqian berkata dengan heran. "Ada skill di depanku, yang seharusnya tersisa dari perang antara dewa dan iblis. Di samping skill ini, ada Liger yang menjaganya. Kami baru saja bertarung, dan kami bukan tandingan Liger itu. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin." Ningzi berkata pada Dev. "Kung Fu." Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik. Lagi pula, Dev belum pernah melihat Kung Fu kuno sebelumnya. Baiqian menatap Ningzi dengan dingin, lalu berkata kepada Dev, "Dev, jangan tertipu, binatang Liger itu sangat kuat, jangan khawatir, kamu mungkin tidak bisa menguasai tekniknya, tapi orangnya akan mati." Di sini. Baiqian mengetahui niat Ningzi.
Alasan mengapa dia mengatakan ada keterampilan di sini adalah karena dia ingin memikat Dev untuk menggunakan keterampilan itu, dan binatang liger itu pasti akan menghentikannya. Bab 3436, tinggalkan aku sendiri. Ketika saatnya tiba mereka mulai bertarung dengan liger, Ningxi dan yang lainnya akan dapat memperoleh manfaatnya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Dev tidak mendengarkan Bai Qian, tapi terus masuk ke dalam. Melihat ini, Bai Qian dan Huo Feng hanya bisa mengikuti Dev dan terus berjalan lebih dalam. Leluhur, bagaimana kamu memberitahuku tentang keterampilan kuno? Ning Kaichen sangat bingung mengapa Ningxi ingin mengatakannya, karena merekalah yang menemukan tekniknya terlebih dahulu. Jika aku tidak memberitahumu, apakah kita bisa mendapatkan tekniknya? Ningxi bertanya balik. Ning Kaichen menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, sebaiknya kamu memberitahunya. Bahkan jika kamu tidak memberitahunya, aku yakin Dev akan mengetahuinya sendiri. Selama dia mendapatkan skill tersebut, dia pasti akan bertarung sengit dengan liger, dan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungannya. Kalian ikuti aku dari dekat. Selama Dev dan yang lainnya mulai bertarung dengan liger, kami akan segera menggunakan skill tersebut. Ningxi sudah memikirkannya, dan saat liger itu bertarung dengan Dev, dia mengambil kesempatan itu untuk memanfaatkan skill tersebut. Tepat setelah Ningxi dan yang lainnya bergerak maju untuk jarak tertentu, mereka mendengar suara pertarungan sengit. Ningxi mengangkat bibirnya, dia tahu bahwa Dev dan yang lainnya sedang bertarung dengan liger. Pada saat ini, Dev, yang memegang pedang pembunuh naga, bertarung sengit dengan liger. Huo Feng dan Bai Qian juga membantu di kedua sisi. Saya melihat liger roar dan kabut es putih menuju ke arah Dev. Dev membalikkan telapak tangannya, dan semburan api muncul di telapak tangannya. Kemudian dengan tembakan telapak tangan, semburan api langsung menuju kabut es. Tapi setelah api pamungkas Dev bersentuhan dengan kabut es, api itu langsung membeku dan terus menyebar. Dev terkejut, bintang-bintang dari sumber api di tubuhnya terus berkedip, dan api pamungkas meledak dengan cepat. Tapi Dev menembakkan api ekstrim satu demi satu, yang hanya bisa memperlambat kabut es, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Semua apinya membeku dan masih menyala. Mesum sekali, apa-apaan ini? Dev sedikit tercengang, dia tidak menyangka kabut es dari binatang liger ini begitu kuat bahkan bisa membekukan api pamungkasnya sendiri. Huo Feng dan Bai Qian juga sedikit panik saat melihat kabut es menuju ke arah Dev. Phoenix api menangis, berubah menjadi wujud aslinya, lalu mengepakkan sayapnya, dan buru api terus bergerak menuju kabut es, mencoba memblokir kabut es untuk Dev. Bai Qian juga mengerutkan kening, lalu 9 ekor muncul di belakangnya, dan bola api ditembakkan ke arah liger. Namun serangan dari Huo Feng dan Bai Qian sepertinya tidak berpengaruh pada liger tersebut. Saat ini, Ningxi dan anak buahnya sudah merasa terkejut saat melihat Huo Feng dan Bai Qian. Dua gadis di sekitar Dev sebenarnya adalah penyihir. Ning Kaichen berkata dengan heran. Ningxi, sebaliknya, memiliki ekspresi galak di wajahnya, dipenuhi rasa iri dan kebencian. Dari dunia sekuler hingga dunia surgawi, Dev selalu ditemani oleh keindahan, dan masing-masing keindahan itu lebih cantik dan kuat dari yang terakhir. Dan dia melalui segala macam kesulitan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah bisa mengejar Dev. Bahkan sekarang, tidak ada seorang wanita pun di sisinya. Ning Kaichen merasakan kebencian pada Ningxi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Dia tidak mengerti bahwa leluhurnya tidak mengenal Dev, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menatap Dev dengan tatapan yang begitu menakutkan. Ningxi memperhatikan bahwa Ning Kaichen sedang menatapnya, jadi dia menekan emosi batinnya dan menjadi tenang. Pada saat ini, Dev sudah banyak berkeringat, dan kabut es yang disemprotkan oleh binatang liger itu sendiri membuatnya sedikit bingung. Saat kabut es terus menyebar, seluruh retakan segera menjadi menakutkan dan dingin. Cepat pergi, tinggalkan aku sendiri, cepat pergi. Dev tahu bahwa mereka tidak punya cara untuk memblokir kabut es, mereka hanya bisa membiarkan Huo Feng mundur bersama Bai Qian. Bab 3437, mengerti. Jika semuanya membeku, itu akan merepotkan. Dev akan memperhatikan Ning Kaichen dan yang lainnya menonton dengan penuh semangat tidak jauh dari situ. Tuan, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dengan putus asa, lalu berdiri di depan Dev. Ayolah, aku tidak bisa mati. Jika kita semua membeku, kita akan mendapat masalah. Dev berteriak keras. Melihat ini, Huo Feng hanya bisa menatap Dev tanpa daya, lalu dengan cepat mundur. Bai Qian juga enggan menyerah, tapi tetap mundur bersama Huo Feng. Huo Feng dan Bai Qian mundur, tapi Dev sendiri tidak bisa bertahan lagi. Kabut es seperti air pasang, langsung menutupi tubuh Dev. Seluruh tubuh Dev berubah menjadi patung es, tidak bergerak, dan masih mempertahankan gerakan yang sama. Bahkan ada nyala api di telapak tangan Dev. Setelah kabut es mengelilingi Dev, perlahan menghilang dan tidak terus menyebar. Huo Feng dan Bai Qian juga melarikan diri. Tuan. Melihat Dev membeku,
Huo Feng sangat sedih. Bai Qian memegangi Huo Feng, wajahnya penuh kesedihan. Setelah tidur dengan Dev berkali-kali, hati Bai Qian perlahan berubah. Ning Kaichen dan yang lainnya memandang Dev yang membeku, dan mereka semua terdiam. Meskipun Dev membeku, binatang liger itu masih menjaga tekniknya, dan Ning Kaichen serta yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Huo Feng dan Bai Qian tidak berani maju dan hanya bisa menatap Dev dengan tenang. Mereka berharap Dev bisa membuka blokirnya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev masih membeku, dan binatang liger itu perlahan mendekati Dev. Ketika Huo Feng dan Bai Qian melihat ini, hati mereka tiba-tiba terangkat. Jika liger menyerang Dev saat ini, Dev tidak akan selamat sama sekali. Saya melihat liger berjalan di depan Dev, dan setelah mengitari Dev, ia mengulurkan cakarnya dan menepuk Dev. Saat ini, seluruh tubuh Dev mungkin akan hancur berkeping-keping. Melihat ini, Huo Feng dan Bai Qian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka segera melompat dan menyerang liger itu. Bai Qian dan Huo Feng sama-sama mencoba yang terbaik. Ketika Ningzi melihat ini, dia melirik ke arah Ning Kaichen, kesempatan telah tiba. Cepat ajak seseorang untuk mendapatkan tekniknya. Saya akan mengawasi ligernya. Ning Kaichen mengangguk, dan kemudian memimpin beberapa murid keluarga Ning yang tersisa menuju teknik ini. Ningzi merunduk di depan Dev dan menatap Dev yang telah berubah menjadi patung es. Mata Ningzi penuh kebanggaan. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Sekarang Dev adalah daging dan kentang di talenan, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Huo Feng dan Bai Qian, yang bertarung sengit dengan binatang liger itu, melihat bahwa Ning Kaichen memimpin orang-orang untuk mengambil keterampilan itu. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya mendapatkannya. Setelah Ning Kaichen mendapatkan tekniknya, dia berteriak dengan semangat. Ketika Ningzi melihat ini, dia juga senang dan berkata dengan cepat, ayo pergi. Ningzi meminta Ning Kaichen segera pergi, tapi dia menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Tapi saat Ningzi hendak menyerang Dev, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan Ningzi langsung melompat. Ningzi melihat ekor tebal liger itu menyapu ke arahnya. Dan dia menyemprotkan aliran kabut es dari mulutnya, mencoba menghentikan Ning Kaichen dan yang lainnya. Kabut es menyebar dengan cepat. Sebelum Huo Feng dan Bai Qian dapat melarikan diri, mereka tertutup oleh kabut es dan langsung membeku. Ketika Ningzi melihat ini, dia meraih Ning Kaichen dan mundur dengan cepat. Murid keluarga Ning yang tersisa semuanya langsung membeku. Liger itu meraung dan terus mengejar Ning Kaichen. Ningzi menarik Ning Kaichen dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu, liger itu berhenti, lalu mengeluarkan gelombang raungan marah. Bab 3438, Kung Fu Jade tergelincir. Ketika Ningzi melihat ini, dia segera memahami bahwa liger ini tampaknya memiliki batasan geografis dan tidak dapat meninggalkan daerah ini. Jika tidak, ia tidak akan berhenti setiap kali ia mengejarnya ke tempat ini. Memikirkan hal ini, Ningzi merasa lega, tetapi Ning Kaichen sudah pucat saat ini dan ketakutan. Setelah roar 2 kali, liger itu langsung mundur. Ningzi tidak mau dan gagal membunuh Dev di tempat, tetapi sekarang Dev dibekukan. Jika binatang liger itu kembali, Dev pasti tidak akan selamat. Meskipun aku tidak bisa membunuh Dev dengan tanganku sendiri, aku masih bisa membalas dendam. Memikirkan hal ini, Ningzi sangat bersemangat. Tunjukkan keahlian itu, kata Ningzi. Ning Kaichen mengangguk dan menyerahkan slip giok teknik Tao itu kepada Ningzi. Ningzi mengambil slip giok seni bela diri, dan kemudian menembusnya dengan nafas. Tapi tidak ada respon dari slip giok, dan Ningzi bahkan tidak bisa melihat isi di slip giok. Ningzi mengerutkan kening dan menyuntikkan kekuatan spiritual lainnya, tetapi masih belum ada reaksi pada slip giok kungfu. Apakah ini teknik yang ditinggalkan? Ningzi berkata dengan kebingungan di wajahnya. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya. Slip giok ini tidak bisa dibuka dan isi di dalamnya tidak bisa dilihat, kata Ningzi. Leluhur, izinkan saya mencobanya. Setelah Ning Kaichen mengatakan itu, dia juga menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual, tetapi tidak ada reaksi pada slip giok teknik kungfu. Ning Kaichen tertegun dan berkata dengan santai, apakah slip giok kungfu ini memerlukan setan untuk membukanya? Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan roh jahat. Mungkin itu adalah slip giok kungfu setan. Kekuatan spiritual manusia kita para biksu tidak bisa mengalahkannya secara terbuka. Kata-kata Ning Kaichen langsung membuat mata Ningzi berbinar. Retakan ini dipenuhi dengan roh jahat dari pola Dao, yang berarti bahwa teknik ini kemungkinan besar adalah teknik iblis, maka diperlukan roh jahat iblis untuk membukanya. Tetapi di depan Ning Kaichen, Ningzi tidak dapat secara langsung menggunakan roh jahatnya, jika tidak, identitasnya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun Dev sudah meninggal, Ningzi belum bisa mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah dunia surga dan manusia. Dia belum pulih sepenuhnya. Senang rasanya menjadi leluhur keluarga Ning.
Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan ada orang yang mengumpulkan berbagai sumber. Seperti Kaisar, Ningxi tidak ingin identitasnya ditemukan begitu cepat. Kamu tetap di sini dan tunggu untuk melihat apakah akan ada gerakan lain dari binatang liger itu. Saya akan menemukan cara untuk mengaktifkan teknik ini. Jika teknik tersebut tidak dapat diaktifkan, anak-anak keluarga Ning kita akan mati sia-sia. Ningxi berkata pada Ning Kaichen. Ning Kaichen mengangguk. Dia tidak berani membantah kata-kata leluhurnya. Saya melihat Ningxi melompat dengan slip giok kungfu, seluruh tubuhnya melayang di udara, dikelilingi oleh aura jahat yang kental dari tanda Dao. Pada saat ini, Ningxi melepaskan dirinya begitu saja, dengan senyuman ganas di wajahnya, dan kemudian dengan rakus menyerap energi jahat di sekitarnya. Kemudian ledakan energi jahat menembus ke dalam slip giok kungfu, dan seperti yang diharapkan, slip giok kungfu mulai memancarkan cahaya perlahan. Namun, tidak banyak roh jahat di tubuh Ningxi. Meskipun slip giok dari metode kungfu bereaksi, isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Ningxi hanya bisa menyingkirkan slip giok dari teknik kungfu dan dengan putus asa menyerapnya roh jahat di sekelilingnya. Di sisi lain, binatang liger itu meraung dengan marah. Keterampilan penjaga itu diambil. Binatang liger itu sangat marah hingga ia roar dan menghancurkan orang-orang yang membeku menjadi beberapa bagian dengan cakarnya. Tepat ketika liger itu datang ke depan Dev dan hendak menamparnya dengan cakarnya, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Dev. Cahaya kemasan bersinar di mana-mana, dan es yang menyegel es Dev langsung meleleh. Saat liger merasakan cahaya kemasan, matanya menunjukkan ketakutan dan terus mundur. Di depan Dev, saya melihat telur makhluk roh keluar dari cincin penyimpanan Dev dengan sendirinya, dan memancarkan cahaya kemasan. Dev juga perlahan membuka matanya, melihat telur binatang spiritual yang memancarkan cahaya kemasan di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Bab 3439 Api Es. Dimanapun cahaya kemasan bersinar, semua es mencair. Huo Feng dan Bai Qian juga bangun. Sangat disayangkan semua anggota keluarga Ning dihancurkan berkeping-keping oleh liger. Bahkan jika esnya mencair, mereka tidak akan mampu bertahan. Tuan. Dev. Huo Feng dan Bai Qian buru-buru berlari ke arah Dev. Melihat telur binatang roh emas di depan mereka, Huo Feng dan Bai Qian juga terkejut. Aku melihat telur makhluk roh terus melayang menuju binatang liger, dan binatang liger yang begitu ganas tadi seperti seekor pesek, ketakutan dan terus mundur. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan meraung, sepertinya memohon belas kasihan. Dan telur makhluk roh itu melayang ke kepala liger dan memukulnya dengan keras. Liger yang dipukul langsung terus meraung, namun tidak berani mengelak. Dev dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa liger yang sangat ganas akan takut pada telur makhluk roh. Dev awalnya ingin mengambil kembali telur makhluk roh dan menghentikannya memprovokasi liger. Jika liger benar-benar terprovokasi, mereka mungkin yang menderita. Tapi sebelum Dev bisa melangkah maju, telur makhluk roh itu menghantam liger itu dengan keras lagi. Liger itu tiba-tiba berdiri, roar, dan dipenuhi kabut es putih. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Tapi telur makhluk roh itu melayang di udara, tidak bergerak. Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada liger ini. Setelah liger itu roar beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak, lalu tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pil binatang itu. Ada cahaya putih yang mengalir di dalam pil binatang itu. Setelah memuntahkan pil binatang itu, liger itu tergeletak di tanah lagi, tampak sedih. Telur makhluk roh melompat 2 kali, seolah memanggil Dev untuk datang. Dev melihat telur binatang roh yang berdetak dan berjalan dengan hati-hati. Ketika dia menemukan liger tergeletak tak bergerak di tanah, Dev berani mengulurkan tangan dan mengambil pil binatang itu. Setelah mengambil pil binatang itu, Dev buru-buru mundur, sementara telur binatang roh mengikuti Dev di belakang. Setelah mundur pada jarak tertentu, Dev melihat pil binatang di tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah ramuan binatang liger. Dev mengambil pil binatang itu dan menembusnya dengan semburan kekuatan spiritual. Seketika, semburan api putih memenuhi udara, dan suhu di sekitarnya langsung menjadi sangat rendah. Tapi Dev merasakan gelombang panas saat memegang pil binatang di tangannya, yang membuat Dev sangat aneh. Dev mulai menyerap api putih yang berasal dari ramuan binatang buas, tetapi segera tubuh Dev mulai tertutup es, dan dia hampir berubah menjadi manusia es. Ini mengejutkan Dev dan dia dengan cepat berhenti menyerap. Aneh sekali, kenapa aku merasa ada gelombang panas di ramuan binatang buas ini, tapi ia mengeluarkan udara sedingin es. Dev sangat bingung, apa sebenarnya ramuan binatang liger ini? Tuan, lihat cepat. Huo Feng tiba-tiba berteriak. Dev dengan cepat melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kabut putih samar di sekelilingnya sebenarnya penuh dengan kobaran api, tetapi warna apinya putih. Ini api es. Aku tidak menyangka ada api es di dalam pil binatang liger ini. Pantas saja di tempat seperti ini, liger bisa menyemburkan kabut es dan membekukan segalanya. Ini sama sekali bukan embun beku, tapi api es. Seru Bai Qian. Bing Yan,
Dev tercengang. Dev belum pernah mendengar tentang Bingyan sama sekali, dan dia bingung sejenak. Api es ini juga merupakan jenis api. Nyala api tidak hanya mengeluarkan panas, tetapi juga dapat mengeluarkan udara yang sangat dingin. Anda harus tahu bahwa ketika orang kedinginan, mereka akan terlihat sangat kepanasan dan melepas pakaiannya. Pantas saja Liger bisa membekukan api sekalipun. Ternyata ini api es dan sejenis api, jadi tidak takut api. Meskipun sangat panas, meskipun berada di dalam magma, nyala es ini dapat membekukan segalanya. Jika hanya kabut es, tidak ada cara untuk membekukan benda di lingkungan yang sangat panas. Baikian mengikuti Dev menjelaskan. Bab 3440 Penggabungan. Dev akhirnya memahami gambaran umumnya, tetapi tampaknya api es ini memang bagus. Karena ini sejenis api, mudah ditangani. Dev sekarang memiliki bintang asal mula api. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerap api es dan mengubahnya menjadi kekuatan asal mula. Begitu Dev mengulurkan tangannya, ramuan binatang itu perlahan menyebar di telapak tangan Dev, dan bola api es menghantam telapak tangannya. Melihat api es di telapak tangannya, Dev membuka mulutnya dan langsung menelan api es itu. Melihat cara Dev menyerapnya, Baikian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Anda harus tahu bahwa biksu biasa tidak akan berani menyerapnya seperti ini. Api es memasuki tubuh Dev dan mulai melonjak dengan ganas. Dev melepaskan sumber apinya dan mulai menyatu dengan api es. Ruang asal terbuka, dan bintang asal mula api terus-menerus memancarkan cahaya, dengan kekuatan isap yang sangat besar menyerap api es manik. Hanya dalam 10 menit, api es dimurnikan sepenuhnya oleh Dev, dan bintang-bintang yang menjadi sumber api menjadi lebih terang. Dev membalik pergelangan tangannya, dan nyala api langsung menyala, dan kemudian sebuah batu di dinding batu langsung meleleh. Dan pada saat batu itu meleleh dan menetes, pikir Dev, dan batu yang meleleh itu semuanya membeku. Dan masih dalam bentuk cair, membeku di udara. Hahaha, bagus sekali. Dev tertawa gembira. Dia tidak pernah mengira ada yang namanya api es. Api bisa membakar segalanya, tapi api es bisa membekukan segalanya. Jika Dev ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa membekukannya dengan api es. Jika Anda menggunakan api, semuanya akan terbakar, tetapi Anda tidak mendapat apa-apa. Dev sangat bahagia saat ini. Melihat telur binatang roh yang berdetak di depannya, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi menembusnya. Dia benar-benar ingin tahu makhluk roh macam apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Dia tidak hanya menaklukkan Liger, dia juga membuat Liger itu memuntahkan pil binatang itu dengan sukarela. Tapi begitu kesadaran Dev memasuki telur makhluk roh, cahaya 5 warna yang menyilaukan melonjak ke langit. Dev bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam telur makhluk roh, jadi dia sangat ketakutan hingga dia sadar kembali. Dia tidak ingin semua orang di sekitarnya tertarik dengan kecemerlangan ini, dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi sasaran kritik publik dan dikejar semua orang. Ada apa di sini? Baikian bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Telur ini istimewa sekali. Kenapa aku merasa panik sekali saat melihat telur ini? Baikian bertanya dengan cemberut. Ketika Dev melihat ini, dia segera memasukkan telur makhluk roh ke dalam ring penyimpanan. Baikian juga binatang buas, jadi dia merasa tertekan saat melihat telur makhluk roh ini. Alasan mengapa burung Phoenix api tidak merasakan apa-apa adalah karena garis keturunan burung Phoenix api itu mulia, dan ia juga memiliki garis keturunan binatang spiritual, yang jauh lebih mulia daripada rubah putih berekor 9. Tuan, keterampilan itu diambil oleh keluarga Ning. Huo Feng mengikuti Dev dan berkata. Dev tidak terkejut setelah mendengar ini, dia tahu bahwa dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, keluarga Ning akan mengambil tindakan kapan saja. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan keluarga Ning. Ketika dia mengeluarkan busur Raja Ilahi, semua orang di keluarga Ning sebenarnya tergoda, tetapi Dev bertahan, dan semua orang di keluarga Ning merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya yakin, jadi mereka membiarkan Dev pergi. Jika kita pergi, kita mungkin bisa memburu orang-orang dari keluarga Ning itu. Jangan bicara tentang siapa yang pertama kali menemukan teknik ini. Sekarang keluarga Ning memanfaatkan situasi ini, Dev merasa sangat tidak bahagia. Dev berbalik dan pergi bersama Baikian dan Huo Feng. Liger itu menggelengkan kepalanya dan berdiri, mengikuti di belakang seolah-olah ingin mengusir Dev dan yang lainnya. Dev melihat Liger itu tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak peduli lagi dan membiarkannya mengikuti di belakang. Akan lebih baik lagi jika Liger ini bisa menjadi hewan peliharaannya dan mengikutinya bertarung di medan perang para dewa dan iblis. Maka Dev tidak perlu takut pada Qi Pei Jia. Hanya saja ide Dev tidak dapat terwujud sama sekali. Setelah Dev dan yang lainnya berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa Liger tersebut tidak lagi mengikuti mereka, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong ke arah Dev dan yang lainnya. Bersambung.